Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning teman-teman. Saya Faruk Chandra, Agen of Gold Jakarta dan salah satu certified presenter Agen of Gold. Hari ini saya akan cerita tentang apa sih manfaat emas murni atau logam mulia. Mari kita bahas. Jadi ada 15 manfaat emas. Yang pertama safe haven, yang kedua harga cenderung naik, zero inflation, tabungan terbaik, hakim yang adil, aset terbaik, hukum perdata emas, multiple use, bisa diwariskan, mengontrol sifat konsumtif, pinjaman cerdas, terjauh dari riba, menyelamatkan aset umat, universal currency, dan yang tidak kalah penting adalah instrumen wakaf. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan safe haven? Yaitu adalah aset investasi yang mempunyai tingkat risiko rendah ketika perekonomian global tidak menentu atau ada gejolak politik. Maksudnya gimana? Seperti saat ini kita tahu perang dagang misalnya Amerika melawan Cina menjadikan gejolak nilai kurs rupiah terhadap dolar juga menjadi melemah. Terus kemudian akhir-akhir ini dengan isu virus corona juga menjadikan dolar semakin tinggi. Nah, hal-hal semacam itu adalah saat yang tepat untuk kita berinvestasi emas karena risiko terhadap inflasi rendah. Kemudian yang kedua adalah harga cenderung naik. Ya, kita bisa lihat di sini dari tahun 2010 itu masih di angka 350.000 per gram, dan ternyata 2018 sudah mencapai di angka 700.000 per gram. Bahkan di 2020 baru-baru ini emas mencapai angka tertingginya di angka 900.000 per gram. Ya, per tanggal kemarin 927.000 per gram. Ini pergerakan emas satu bulan terakhir bisa dilihat. Kemudian 1 tahun terakhir dan 5 tahun terakhir, artinya harganya cenderung naik. Nah, kapan waktu paling bagus beli emas? Saat harga naik atau turun? Saat punya uang. Yang ketiga, zero inflation. Jadi daya beli emas terhadap satu barang adalah tetap, bahkan menguat. Nah, kita bisa lihat 1 dinar di tahun 1 Hijriah ya, bisa beli 1 kambing, dan 1 dinar pada tahun 1441 Hijriah juga bisa untuk membeli 1 ekor kambing. Artinya dalam 1400 tahun nilai emas itu stabil ya. 1400 tahun yang lalu bisa 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram emas bisa untuk beli kambing, dan hari ini juga bisa untuk beli kambing. Artinya punyai inflasi yang zero atau nol, bahkan menguat ya. 1400 tahun masih tetap sama. Bagaimana dengan rupiah? Kita bisa saksikan ya. Ini ilustrasi ketika tahun 2000 misalnya, itu dengan 268.251 rupiah. Jika kita konversi terhadap dinar, 1,27 dinar ya. Ini tahun 2000 ya, 2000. Terus kemudian kalau kita lihat 2012 ya, harga satuan dinar 2012 di 2.400.000, dan harga kambing itu hanya 1.600.000, artinya 0,65 dinar. Cenderung semakin murah kalau kita pegangnya dinar seperti itu. Nah, kata Mr. Gold, simpanlah emas maka daya beli Anda tetap bahkan menguat. Nah, apa itu inflasi? Inflasi adalah pencurian uang Anda secara legal. Jumlah uang Anda tidak berkurang, namun kemampuan belinya yang berkurang. Mungkin ilustrasi yang paling gampang adalah ini tahun 2020 uang 100.000 itu bisa beli apa misalnya. Kalau untuk beli telur itu dapat berapa kilo. Nah, coba dibandingkan dengan tahun 2010. Dengan uang 100.000 bisa beli lebih banyak barang. Juga dengan tahun 2000 misalnya. Nah, atau kita bandingkan ke depan, tahun 2020 sekarang 100.000 dapat berapa kilo telur, terus ternyata 2030 nanti
bisa jadi uangnya tetap 100.000 tapi beli telurnya jadi berkurang kilogramnya, seperti itu. Nah, kita mau sadar sampai kapan? Nah, ternyata sejak Indonesia merdeka itu sudah terjadi pemiskinan sebanyak 376.500 kali. Ya, tahun 45 itu 1 gram cukup dengan Rp200. Nah, kalau saat ini 1 gram Rp200 kita bisa beli emas berapa kilo kan gitu. Nah, ini masih dengan harga yang masih sekitar 750.000. Kalau kita pakai harga 900.000 bagi 200 sudah 400.000 kali kita itu dimiskinkan tanpa sadar. Nah, sekarang mau sadar sampai kapan? Nah, bagaimana nasib uang kita di bank? Nah, kita bisa lihat, saya bikin ilustrasi singkat bahwa ketika uang kita 10 juta, maka kita akan dapat bunga sekitar 90.000. Dan ini ada list dana bunga yang ada di bank. Maka kita juga kena pajak 18.000. Nah, bunga setelah pajak 72.000 plus biaya admin 1 tahun. Artinya hasil bunga sama administrasinya malah minus. Ya, jadi kalau kita punya simpanan 10 juta, itu justru total saldo kita dalam 1 juta berkurang jadi 9.900.000 atau minus 0,66%. Nah, kalau pengen uangnya tetap paling tidak di angka 20 juta, ya itu pun hanya lebih 6.000. 6.000 nunggu 1 tahun. Itulah nasib uang kita di bank. Nah, harga BBM naik itu artinya menunjukkan kalau inflasi naik. Ya, ini bisa kita lihat rata-rata inflasi di tahun, saya ambil 2014-2015. Saya kemarin cek di data Bank Indonesia itu di 2019 itu rata-rata inflasi di angka 3%. Ya, jadi uang Anda habis pertama pajak penghasilan pasti, terus kemudian dikurangi lagi oleh inflasi, dan kalau uangnya ditaruh di bank dipotong lagi dengan uang administrasi. Itulah mungkin kenapa sampai hari ini Anda nggak bisa nabung gitu, ataupun kalaupun bisa nabung bukan nambah tapi berkurang nilainya. Nah, kita lihat ilustrasi dengan haji dan umroh. Nah, tahun 2005 itu biaya ongkos naik haji itu 23.500.000. Saat itu rata-rata emas 135.000 per gram. Jadi kalau saat itu uangnya dibelikan 135.000 per gram, maka dapat 174 gram. Nah, coba bandingkan ya di tahun 2019 dengan ongkos naik haji 35.200.000 yang November 2019 harga emas 748.000 per gram, kita hanya butuh 47 gram. Artinya kalau waktu itu uangnya dijadikan emas, tahun 2019 bisa berangkat untuk 3 orang. Ya, seperti itu. Demikian juga dengan biaya kuliah. Jadi dengan emas biaya kuliah cenderung tetap dan bisa direncanakan. Ya, kata Mr. Gold, simpanlah uang secukupnya saja untuk operasional harian. Nah, simpan emas untuk masa depan Anda dan keluarga. Kata Mr. Gold, wasilah emas membuat Anda tetap kaya dan lebih kaya. Semakin lama menunda, artinya kita tidak serius mempersiapkan masa depan keluarga kita. Nah, yang keempat adalah tabungan terbaik. Ya, jadi jika ingin menabung masa depan, maka emas adalah tabungan yang terbaik. Ya, untuk haji, untuk kuliah, untuk bisnis, mahar, untuk rumah, ya tadi haji sudah saya jelaskan. Terus pendidikan, ini adalah kisah Pak Ruli Kusnandar, salah satu pakar berkebun emas. Di tahun 90 beliau punya uang 25 juta dan kemudian ditawari oleh asuransi pendidikan top up premi tunggal yang dijanjikan tahun 2015 uang 25 juta tersebut di tahun 2015 dijanjikan oleh asuransi pendidikan menjadi 175 juta. Nah, apakah cukup untuk biaya pendidikan? Nah, dicek kedokteran 2012 itu sudah butuh 250 juta. Ya, padahal itu 2012. Berarti kan nggak cukup ya. Oke. Gimana kalau tahun 90 dibelikan emas? Maka dia harga emas tahun 90 bisa dapat 1 kg. Nah,
tahun 90 harganya 23.000 per gram ya, jadi dapat 1 kilo minimal. Tahun 2012 itu kalau 1 kilogram ini menjadi 550 juta, dan 2019 berarti 760 juta. Artinya kalau untuk kuliahin anaknya di 2015 cukup ya. Demikian juga ketika 2007 masuk SMA, biaya 10 juta. Tahun 2007 harga 200.000 per gram, bisa dibelikan 50 gram. Nah, Juni 2010 17 sampai 18 juta. Juni 2010 biaya masuknya 16 juta. Cukup ya. Kalau deposito belum pajak kena 13 juta, tidak cukup. Kata Mr. Gold, jika emas Anda hari ini bisa membeli sebuah barang, maka walaupun harga naik, emas Anda tetap bisa membeli barang tersebut. Nah, keunggulan emas murni yang lain adalah hakim yang adil. Maksudnya gimana? Jika menggunakan uang mengukur keuntungan, kenaikan gaji, harga di masa depan dan lain-lain sangatlah mudah dibandingkan dengan menggunakan emas. Ya, ini saya kasih ilustrasi beberapa biaya masuk perguruan tinggi 5 tahun yang lalu. Di 2019 ya, 5 tahun akan datang 2024. Nah, kalau 2019 berapa biaya masuk UI 2019? Misalnya 400 juta. Berapa harga emas saat ini? Misal 760.000 per gram. Maka kita nabung 520 gram. Nah, tabungan emas ini jangan tabung uang. Nanti 2024 ini juga akan sama. Seperti itu. Bagaimana dengan rumah? Ini menarik, saya ilustrasikan dengan rumah. 2007 kita beli rumah seharga 1 miliar misalnya ya. Terus tahun 2010 dijual 1,4 miliar. Kira-kira untung nggak teman-teman? Untung ya, 400 juta. Oke, gimana kalau saya bandingkan dengan emas? Beli di 2007 itu 200.000 per gram, dapat 5 kilo. Nah, ternyata 1,4 miliar itu hanya bisa beli 4,7 kilo. Ya, berarti berkurang kan nilai emasnya. Artinya seharusnya harga jualnya bisa lebih dari 1,4 miliar. Kalau hanya 1,4 miliar untuk beli emas saja, yang tadinya bisa beli 5 kilo jadi 4,7 kilo. Ya, seperti itu. Kata Mr. Gold, apapun transaksi dan keuntungan hitunglah dengan emas, maka Anda akan tahu apakah untung atau rugi. 6 adalah aset terbaik. Jadi emas adalah simpanan terbaik yang dapat menjaga daya beli dan bernilai tinggi. Ya, harga cenderung naik, tadi sudah saya sampaikan, keuntungan dari grafik dan reguler. Nah, ini yang ketujuh adalah hukum perdata emas. Ini perlu diketahui bahwa siapa yang memegang emas, dialah pemiliknya. Seperti itu ya. Jadi saya lanjutkan keunggulan emas murni di poin nomor 8 adalah multiple use. Apa maksudnya? Yaitu satu emas bisa digunakan untuk banyak fungsi atau berkali-kali. Ya, misalnya kita sudah nabung di tahun 2007 50 gram emas. Nah, saat 2007 itu nilainya 10 juta. Nah, ketika kita butuh sesuatu, maka emasnya tidak dijual, tapi emasnya bisa digadaikan. Ya, contoh tahun 2010 itu anak kita masuk SMA, butuhnya uang 16 juta, maka 50 gramnya bisa digadaikan. Ya, waktu itu 2010 nilai emasnya sudah jadi 20 juta. Nah, terus setelah kita mampu untuk menebus emas itu, ternyata tahun 2013, 3 tahun kemudian kita butuh untuk mengembangkan bisnis. Nah, harga emas kita sudah senilai 26,2 juta. Kita bisa untuk digadaikan lagi, dan kita dapat uang 25 jutanya untuk biaya bisnis kita. Nah, dengan hasil usaha bisnisnya, emasnya kita tebus kembali. Emas sudah balik ke kita. Di 2016 kita butuh untuk beli motor. Nah, 2016 harga emasnya sudah naik jadi 29,4 juta. Nah, sehingga kita bisa beli motor dengan cash ya.
19 juta. Nah, kemudian emasnya kita tebus kembali. Nah, ternyata di 2019 emasnya sudah naik nih harganya senilai 38,1 juta. Nah, kita butuh uang 28 juta untuk daftar haji, bisa kita pakai juga. Nah, ini menarik. Jadi ketika kita punya emas itu tidak untuk dijual. Nah, emasnya bisa kita wariskan beserta ilmunya kepada anak kita. Emasnya semakin bertambah, bukan semakin berkurang. Nah, kita ini adalah satu rahasia yang tidak ada di buku manapun dan tidak diajarkan di kampus manapun. Ya, oke. Nah, ini ada dua perbedaan. Gade konvensional itu adalah persen bunga, atau misalnya kita dapat 30 juta maka ada bunganya berapa persen. Nah, kalau di OA Club Koperasi Syariah kita punya biaya pemeliharaan atau gade syariah itu kita cukup bayar biaya titip. Nah, seperti itu. Nah, kata satu emas Anda itu bisa membiayai berbagai macam kebutuhan Anda asal tahu ilmunya. Maka terus tambahkan simpanan emas Anda agar semakin kuat daya beli Anda dan keluarga. Oke, yang berikutnya adalah bisa diwariskan. Ya, tentu saja tadi saya sampaikan bahwa ketika kita sudah punya emas, kita wariskan beserta ilmunya, maka anak-anak kita semakin paham dan bisa memanfaatkan emas yang kita sudah punya. Jadi kata Mr. Gold, mewariskan uang, maka keturunan Anda berada dalam kesusahan. Ya, mewariskan emas dan ilmunya, maka Anda sedang membantu mereka kuat secara ekonomi bahkan lintas generasi. Oke, kita lanjut ke keunggulan Mas Murni ke-10, yaitu mengontrol sifat konsumtif. Ketika sudah kenal paham emas dan mulai menabung emas, maka dia akan cenderung berhitung-hitung ketika ingin membeli sesuatu sehingga terkontrol. Jadi kira-kira maksudnya begini, misalnya kita biasanya kalau pergi ke satu mall, lihat diskon dan sebagainya, tadinya nggak ada rencana beli jadi pengen beli. Ketika beli kaos mungkin 100.000, kita udah mikir nih, 0,1 cukup nih beli untuk 0,1 gram. Atau mau beli sepatu harga 500.000 cukup nih untuk 0,5 gram, misalnya seperti itu. Oke, terus kemudian kata Mr. Gold, orang akan merasa rugi ketika ingin beli ini itu tanpa tujuan yang jelas, karena kesadaran ekonominya langsung menghitung ke simpanan emas. Nah, yang ke-11 ini menarik, yaitu tentang pinjaman cerdas. Ya, jika kita meminjamkan sejumlah uang kepada orang, maka pinjamkanlah berupa emas. Jadi maksudnya kurang lebih begini. Mungkin teman-teman tentu pernah misalnya saudara atau teman gitu pengen pinjam uang, kita mau minjemin, nanti ya kalau on time balikinnya, mau nggak minjemin nggak enak hati. Nah, maka salah satu caranya adalah pinjemin aja emas gitu, nanti balik lagi emas. Kalau pinjemnya 5 gram, balik 5 gram. Jadi kalau misalnya 3 bulan janjinya balik ternyata mundur, ya nanti tetap aja balik 5 gram, seperti itu. 12, terhindar dari riba. Jadi dengan menggunakan emas maka Anda punya uang untuk membeli cash barang yang Anda inginkan. Ya, maksudnya begini, kita punya 50 gram, maka kita bisa gadaikan ke EO Club, misalnya dapat uang 33 juta, maka beli motornya cash gitu. Nanti kita tebus lagi emasnya. Seperti ilmu yang tadi saya sampaikan di multiple use. Kata Mr. Gold, orang yang memiliki emas dia punya uang, tapi orang yang punya uang belum tentu punya emas. Emas adalah uang sesungguhnya. Yang ke-13, menyelamatkan aset umat. Ya, kita sudah kenal paham emas dan mulai menabung emas, maka dia akan cenderung berhitung-hitung ketika ingin membeli sesuatu sehingga terkontrol. Ya, ini saya jelaskan tadi tentang administrasi, BBM naik, terus kemudian ini stop, uang Anda habis tergerus pajak, administrasi, dan inflasi. Ngerasain nggak sih teman-teman seperti itu? Ya, coba misalnya kita gajinya naik 3% gitu, tapi PPh-nya aja udah 2%. Terus sudah dipotong pajak tadi, terus kemudian inflasinya juga 3%, terus kemudian ketika kita taruh di bank dipotong admin lagi, seperti itu. Jadi kata Mr. Gold, emas sudah terbukti sejak zaman dahulu sebagai benda yang terjaga nilainya, sedangkan sistem uang kertas membuat harta umat terus habis tanpa disadari. Maka segeralah ajak semua simpan emas.
Yang ke-14 universal currency ya. Jadi kalau mungkin teman-teman selama ini kenal ada mata uang rupiah, dolar, mungkin yen Jepang, itu kan currency mata uang. Nah, ketika kita pegangnya emas, mau ke Jepang, mau ke Amerika, mau ke negara manapun ya, emas 1 gram di mana-mana sudah diakui sebagai 1 gram. Seperti itu kira-kira. Nah, ini adalah video ketika salah satu agen of gold menjual emasnya di Madinah dan langsung ya dibeli oleh toko emas di Madinah. Ya, cepat aja. Yang ke-15, nah ini sesuatu yang penting. Jadi instrumen wakaf, saat kita tidak memiliki uang tunai maka kita tetap bisa berakaf dengan menggadaikan emas tersebut sehingga mendapatkan 2 value. 1, bisa berwakaf tunai. 2, emas tetap kita miliki dengan mencicil gadai di mana nilainya terus bertumbuh. Ya. Demikian teman-teman 15 manfaat emas yang sudah saya terangkan. Semoga dengan apa yang saya sampaikan ini bisa motivasi teman-teman untuk segera menabung emas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.